Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Riyandi Miratama dengan nomor induk mahasiswa 21050960006 dengan dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas perihal tentang layanan pribadi, teman-teman. Maka alangkah baiknya saya sedikit menyebutkan beberapa daftar isi yang akan saya sampaikan kali ini. Salah satunya yaitu pengertian konsep dan implementasi layanan bidang pribadi. Kemudian kita akan membahas fungsi dan tujuan layanan bimbingan pribadi, teman-teman. Kemudian di C kita juga nanti akan ketemu dengan materi yang berjudul yaitu aspek-aspek dan ruang lingkup layanan bimbingan pribadi. Adapun yang terakhir akan saya bahas adalah perihal tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan dan pribadi. Oke, baik, sebelum kita masuk ke inti poin yaitu pengertian konsep atau implementasi layanan, alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang pengertian itu sendiri. Pengertian bimbingan adalah menurut penelitian, kata bimbingan ialah terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata to guide, yang artinya mengarahkan, to directing atau membantu, to piloting. Kemudian kita akan mengolah, to manage, dan menyetir, to steer. Selain itu, guidance juga mempunyai hubungan dengan guiding yang berarti menunjukkan jalan, showing a way, memimpin atau leading atau leadership, kemudian menuntun, conducting, memberikan petunjuk, giving instruction, dan memberikan nasihat atau giving advice. Kemudian ada pula beberapa literatur atau beberapa referensi yang juga membahas tentang pengertian dari bimbingan itu sendiri. Seperti terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rahman atau Wijaya yang menyebutkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan atau yang sering kita kenal dengan terus berlanjut, kontinu. Kemudian ada pula supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Kemudian sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, setelah kita mendengar atau memahami beberapa literatur tentang pengertian bimbingan konseling itu sendiri, melihat definisi bimbingan yang telah disebutkan oleh beberapa para ahli di atas tadi yang sudah saya bacakan, dapat disimpulkan bahwasannya bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang secara terus-menerus atau kontinu atau berkesinambungan kepada individu agar bisa mengembangkan potensi-potensi bakat minatnya yang dimilikinya sendiri. Nah, dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sehingga individu diharapkan mampu menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain dan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, bimbingan juga dapat diberikan baik untuk menghindari ataupun mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupannya. Dan jika kalian ingin tahu apa aja sih prinsip-prinsip yang meliputinya, maka kalian bisa lihat gambar berikut, yaitu bimbingan diperuntukkan bagi semua individu, atau kalau di Inggris kan yaitu guidance is for all individuals, yang artinya teman-teman bimbingan ini diberikan kepada semua individu atau peserta didik baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria, wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa tanpa memandang gender atau ras. Nah, pendekatan yang digunakan oleh layanan pribadi ini adalah layanan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau yang sering kita dengar istilah kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok dari individu itu sendiri. Kemudian kita bimbingan itu juga bersifat individualis, seperti individu bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya ya, dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini berarti yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Kemudian ada juga salah satu implementasinya adalah bimbingan menekankan hal-hal yang positif. Dalam kenyataannya masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai salah satu cara menggunakan aspirasi ya. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut.
Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan teman-teman. Karena menurut saya ya, bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang, atau sering kita kenal dengan aktualisasi diri teman-teman. Kemudian untuk hal berikutnya adalah bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru dan kepala sekolah sebagai teamwork yang terlibat dalam proses bimbingan. Kemudian ada pula pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan, karena bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan yang memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting bagi dirinya sendiri dalam mengambil keputusan atau berpikir kritis atau melakukan tindakan-tindakan krusial lainnya. Nah, setelah kita panjang lebar di bagian A, kita akan masuk ke bagian yang B ya teman-teman, yaitu fungsi dan tujuan layanan bimbingan pribadi itu sendiri. Di sini saya akan membagi 6 bagian saja ya, atau 3 untuk fungsi, 3 untuk bagian tujuan teman-teman. Nah, untuk bagian fungsi itu sendiri ada 3, yaitu pertama untuk individu berubah menuju pertumbuhan atau secara progresif, yaitu berkembang bertumbuh secara lebih baik. Kemudian untuk fungsi lainnya yaitu memahami dirinya secara penuh dan utuh. Nah, kalau dalam bahasa psikologinya itu teman-teman kayak self awareness. Dia mencoba memahami dirinya sendiri, dia juga mencoba untuk membantu meningkatkan potensi-potensi yang ada di dirinya. Dia juga memahami kelemahannya, kelebihannya. Individu tersebut juga mampu diharapkan untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Sekali lagi saya tekankan untuk menjadi aktualisasi dirinya sendiri teman-teman. Kemudian fungsi yang dapat saya jelaskan yang terakhir ya, itu adalah bertingkah laku lebih sehat. Yaitu saya lupa ada nama salah satu nama ahli ya, berpendapat bahwa kepribadian yang sehat itu adalah bertingkah laku dengan sehat, atau secara logik moralnya adalah memiliki moral rambu-rambu yang baik, yang kuat, dan mampu menjalani atau menghadapi individu tersebut secara utuh, sehingga individu tersebut mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak. Kemudian untuk masuk ke bagian tujuan teman-teman, tetap menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bersikap respek terhadap orang lain. Tentu layanan bimbingan pribadi tentu mengutamakan yaitu bersikap respek terhadap orang lain, atau respek itu dengan kata lain menghormati sesama atau yang lebih tua tanpa membedakan ras, gender maupun warna kulitnya teman-teman. Kemudian tujuan dari layanan bimbingan pribadi itu sendiri adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Kenapa sih memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas? Ya dikarenakan memang kita sebagai pribadi yang sehat ya, seperti fungsi tadi, sebagai pribadi yang bertumbuh dan juga secara pribadi yang memahami secara penuh dan utuh, kita harus memiliki namanya rasa tanggung jawab terhadap tugas, atau memiliki tanggung jawab secara kepribadian kepemimpinan teman-teman. Sehingga diharapkan dengan adanya tujuan layanan pribadi ini, individu tersebut mampu mengembangkan dirinya lebih baik terhadap tanggung jawabnya secara mandiri. Kemudian untuk tujuan yang terakhir ada memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif. Dapat kita simpulkan bahwasannya individu diharapkan memiliki irama atau mampu melihat dunia secara fluktuatif atau secara independensi. Ya, setelah kita mempelajari, memahami apa saja sih fungsi dan tujuan dari layanan bimbingan pribadi itu sendiri, kita akan move on lagi ya teman-teman. Kita masuk ke bagian C, yaitu aspek-aspek layanan bimbingan pribadi. Nah, untuk memulai bagian C ini, izinkan saya yaitu membawa bagian tema ruang lingkup ya teman-teman, yaitu ruang lingkup layanan bimbingan pribadi itu sendiri. Sedikit mengutip kata-kata Prayitno 2013, yaitu merinci ruang lingkup bimbingan pribadi menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Kata Prayitno yang pertama ialah pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih maksudnya? Yaitu individu diharapkan untuk
mampu mengenal dirinya secara kerohanian maupun secara jasmanian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kata Prayitno juga pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan. Jadi Prayitno berharap bahwasannya individu-individu mampu mengenali bakat, minatnya, potensi-potensinya itu sendiri untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap masa depannya, teman-teman. Kemudian kata Prayitno juga pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya pada atau melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Maksudnya gimana sih? Individu diharapkan untuk memiliki sikap atau sifat sebagai kepemimpinan yang kreatif. Dan kita masuk ke bagian D, teman-teman, yaitu bagian terakhir dari tema kita tentang konsep implementasi, yaitu ada bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi, teman-teman. Sesuai dengan yang ada di gambar yang kalian lihat sekarang, bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu layanan informasi, layanan pengumpulan data, dan juga layanan orientasi. Apa aja sih maksud? Mari kita mulai dengan layanan informasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan layanan informasi? Layanan informasi adalah tentang tahap perkembangan yang dapat mencakup berbagai aspek atau berbagai perkembangan. Salah satunya fisik, psikomotorik, berbicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, moral, etika, dan juga orientasi seksualnya, teman-teman. Kemudian ada pula pengumpulan data, ya, atau layanan pengumpulan data. Yang dimaksud ini adalah data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi itu sendiri, yang mencakup tentang identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, domisili, agama, bahasa, daerah, anak keberapa, orang tua, dan lain sebagainya yang untuk mengisi data anak atau individu tersebut. Tak lupa juga mengingat bahwa di dalam pengumpulan data juga kita harus menyelipkan atau menyisipkan tentang kejasmanian dan kesehatan, riwayat pendidikan, riwayat penyakit, prestasi, bakat, dan minat. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi itu sendiri adalah bidang pengembangan yang mencakup di dalamnya, ya teman. Di dalamnya itu ada suasana, lembaga, dan objek pengembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat dan minat, pusat kebugaran, dan latihan pengembangan kemampuan diri, tempat rekreasi, tempat literatur, pojok baca, tempat pengembangan lainnya, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata yang salah, apabila ada gestur saya yang salah, atau ada pengucapan istilah yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga teman-teman dapat menjadikan bahan acuan referensi yang saya jelaskan sebagai untuk menunjang pendidikannya. Sekian, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Layaknya sang pemenang, kau selalu berjuang menggapai cita-citanya untuk masa depannya. Bernyanyi